Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya yang bernama Akbar Ridwan Panda dengan rekan saya yang bernama Saya Desa Putri. Saya Ika Filianti. Kami akan mempresentasikan hasil analisis statistika dalam kontribusi persentase kematian di Indonesia. Dan tujuan analisis ini yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata persentase kontribusi kematian. Berdasarkan dua faktor demografi utama yaitu jenis kelamin dominan dan kategori usia kematian. Nah, di sini kami menggunakan teknik analisis of variance di Minitab dengan data mentah persentase yang telah kami konferensi menjadi proporsi desimal agar valid dan secara sistematis. Nah, dalam penelitian ini saya membutuhkan data faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian di Indonesia dengan berfokus pada variabel dependent yang memuat rentang umur kematian dan persentase total kematian, serta variabel independen yang memuat penyebab kematian dan jenis kelamin dominan. Dalam penyarian data ini, saya menggunakan Perplexity AI yang dapat langsung memberikan jawaban terstruktur lengkap dengan daftar sumber di bawahnya, sehingga memudahkan dalam melacak asal data yang benar. Ada beberapa hal dan alasan kenapa saya memilih Perplexity sebagai alat bantu utama, yaitu lebih cepat dan efisien serta transparan dan dapat ditelusuri dari mana sumbernya, kemudian dapat mendukung pekerjaan akademik. Nah, uji analisis pertama yang digunakan dalam Minitab adalah pendugaan parameter dengan interval kepercayaan 95%. Nah, di mana kami menggunakan one sample T karena dari data kami tidak mendapatkan informasi untuk mean dan standar deviasi, maka hasil outputnya kita harus menggunakan one sample T untuk menemukan standar deviasi serta meannya. Nah, karena dari data variabel dependent merupakan data berkelompok, untuk menganalisis di Minitab memerlukan data mentah. Jadi saya mengambil titik tengah dari kelompok usia kematian. Dengan langkah-langkah analisisnya seperti yang telah tertera di video. Nah, dari hasil outputnya dapat diinterpretasikan dari data di atas terdapat 15 sampel N yang digunakan dalam analisis dengan menggunakan nilai tengah usia kematian. Nah, dari situ dapat dilihat mean, standar deviasi, dan SE mean yang dapat disimpulkan bahwa rata-rata kematian populasi diperkirakan berada di antara usia 41,71 tahun sampai 65,56 tahun dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan lanjutan dari pendugaan parameter yang masih menggunakan satu sampel T dengan hipotesis mean mengambil usia 70 untuk uji perbedaannya. Pada analisis ini digunakan uji on sample T untuk mengetahui apakah rata-rata umur sama dengan 70. Berdasarkan output Minitab diperoleh nilai p-value sebesar 0,011 karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, rata-rata umur berbeda secara signifikan dari 70. 3. On-way ANOVA. On-way ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar beberapa kelompok berdasarkan satu faktor. Berdasarkan hasil uji on-way ANOVA, terdapat data persentase berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki, dan perempuan. Diperoleh nilai p-value sama dengan 0,763 yang lebih besar dari strap signifikasi A sama dengan 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata persentase yang signifikan secara statistik di antara keempat kelompok jenis kelamin tersebut.
Analisis keempat yaitu tuai ANOVA. Untuk menganalisis tahap ini memerlukan pengamatan yang cukup dalam di setiap kombinasi kelompok untuk menghitung varians atau keragaman. Oleh karena itu, kami mengkategorikan kelompok usia menjadi 3 kategori usia, yaitu usia muda dari 0 sampai 44 tahun, kemudian usia dewasa dari 45 sampai 75 tahun, serta usia tua dari 75 hingga 80 tahun. Nah, namun ternyata setelah dianalisis menggunakan tuai ANOVA, hasilnya selalu error karena data tidak memiliki replika yang sama pada setiap kombinasi faktor, sehingga kami menggunakan general linear model karena data penelitian kami memiliki desain yang tidak seimbang, di mana tidak semua kombinasi kategori umur dan jenis kelamin memiliki jumlah observasi yang sama. Nah, dengan menggunakan general linear model mampu mengakomodasikan kondisi tersebut dan tetap memberikan pengujian efektif, utama, serta interaksi secara valid. Nah, dari hasil analisis general linear model menunjukkan bahwa jenis kelamin dan kategori usia tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase nilai, yang menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi persentase. Nah, dengan demikian tidak terdapat perbedaan persentase yang signifikan berdasarkan jenis kelamin maupun kategori usia. 5 yaitu menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan analisis ini, usia tidak terpengaruh secara signifikan terhadap persentase karena nilai p-value-nya itu sebesar 0,150 yang lebih besar dari 0,05. Model regresi juga dihasilkan belum baik karena hanya mampu menjelaskan sebesar 15,3% perubahan persentase. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan usia dan persentase itu tergolong lemah, sehingga masih ada faktor lain di luar usia yang lebih terpengaruh terhadap persentase tersebut. Selanjutnya yang keenam itu menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, sebelumnya itu di bagian jenis kelamin saya ubah menjadi laki-laki menjadi angka 1 dan perempuan menjadi angka 0 karena di program ini dia tidak bisa menginput jika variabel tersebut berupa huruf. Nah, jadi program ini hanya bisa menginput variabel itu berupa numerik atau angka. Dengan mengubahnya, jenis kelamin bisa dimasukkan salah satu menjadi predikator di analisis ini. Nah, dari output saya itu dapat diinterpretasikan bahwa usia dan jenis kelamin itu tidak terpengaruh signifikan terhadap persentase kematian. Nah, baik secara parsial maupun simultan. Nah, nilai koefisien determinasi sebesar 16,7% itu menunjukkan bahwa sebagian besar variasi presentasi kematian dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, hal ini diduga karena keterbatasan jumlah data dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya yang ketujuh menggunakan analisis korelasi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu dapat dilihat dari video saya. Nah, dari output saya itu dapat diinterpretasikan bahwa hasil dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,91 dan dengan p-value sebesar 0,150 itu lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan kekuatan sedang antara usia dan persentase kematian. Namun, hubungan tersebut tidak disignifikan secara statistik. Baik, dari kesimpulan utama dari analisis yang berhasil kami jalankan, ANOVA jenis kelamin adalah tidak adanya perbedaan rata-rata persentase kontribusi kematian berdasarkan faktor jenis kelamin dominan.
Untuk analisis tuai ANOVA di masa depan dibutuhkan penambahan jumlah pengamatan secara signifikan agar setiap kelompok faktor terisi. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.